Rektor Universitas 11 Maret Profesor Kamal Wibowo mengenai Piala Dunia U20 2023 dijadikan sebagai pintu masuk untuk mewujudkan tuan rumah Piala Dunia atau Olimpiade. Kita lihat di daerah kita, di Nias Selatan khususnya, bahkan Kepulauan Nias, ini memang paling banyak ya menyerap tenaga kerja dan modalnya juga tidak terlalu besar. Namun kalau kategori mikro ini kan berdasarkan peraturan pemerintah ada memang. Nah kalau misalnya kita lihat data UMKM di negara kita ini itu sudah melebihi 3%. Nah standar Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia ini, suatu negara itu diharapkan lebih dari 2% dari total penduduk baru dikatakan daerahnya itu maju atau negaranya itu maju. Nah kita memang 3%. Namun kalau kita lihat rasio dari, saya kutip dari BPS, dan mungkin kurang lebih ada 260 juta ya penduduk Indonesia ini. Dan yang bergerak di bidang UMKM ini ternyata 8 juta jiwa, lebih sedikit. Nah kalau kita mau spesifik lagi di Sumatera Utara ini ada 595.779 UMKM. Nah tentunya ini memang angka yang besar, tapi kalau kita lihat di Kepulauan Nias lagi, bisa saja ini di bawah rata-rata nasional. Nah tentunya salah satu strategi kita agar usaha mikro kecil menengah ini, ya salah satunya beralih ke digital marketing. Atau misalnya menggunakan blog. Ya. Tentunya banyak alasan kenapa kita menggunakan yang namanya digital marketing ini? Ya. Pertama, digital marketing ini bisa kita terapkan di bisnis apapun, di usaha apapun. Contoh, kalau kita lihat di Teluk Dalam ini, bahkan di Kepulauan Nias ini, banyak yang jualan, ibu-ibu rumah tangga, yang jualan monja. Mereka live di Facebook sampai tengah malam, dan audiensnya itu atau penontonnya itu sampai ratusan orang. Nah itu sesuatu yang mustahil kalau kita menggunakan cara-cara konvensional. Nah menariknya kalau kami lihat justru ibu-ibu rumah tangga ini yang memanfaatkan Facebook live itu. Sesuatu hal ketika mereka lahir, bahkan saya lahir juga belum mengenal internet. Handphone juga belum kenal. Nah, tapi mereka bisa memanfaatkan Facebook ini. Apalagi generasi milenial sekarang ini yang 20 tahun atau sekarang rata-rata mereka itu adalah mahasiswa, kaum profesional muda, sejak lahir sudah mengenal handphone, internet. Nah, tentunya mestinya lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan internet ini. Itu. Kedua, dengan kita menggunakan digital marketing, tadi kan digital marketing itu kan kita memanfaatkan blog, Facebook, Instagram, singkatnya media sosial. Ya. Poin kedua, ini akan mampu meningkatkan jumlah pendapatan kita secara efektif. Sudah bisa kita pastikan, bahkan kita tidak mengenal waktu, bahkan konsumen kita bisa saja bukan hanya dari Nias Selatan, sekepulauan Nias. Bahkan saya pernah lihat, kebetulan ketika kami masih di seberang, ada yang jualan, mohon maaf ini pendengar dan pemirsa ya, yang jualan babi di Gunung Stoli, yang diasapin. Itu sampai Jakarta itu, bahkan sampai pelosok tanah air. Nah ini sesuatu yang mustahil kalau tidak ada internet. Saya lihat, meskipun saya belum melakukan riset, saya lihat malah sebagian besar konsumen itu adalah orang-orang Nias di perantauan yang babi yang diasapi itu, karena mereka ingat ya
makanan khas di daerahnya. Itu sesuatu hal yang susah didapatkan di perantauan. Nah ini kini mereka dapat akses. Nah ketika itu nanti artinya kita sebagai pelaku usaha ini sangat terbantu dengan menggunakan digital marketing ini. Ketiga, ya ini hampir sama dengan poin kedua tadi saya sudah uraikan sebenarnya. Ketiga ini dapat menjangkau target atau konsumen yang lebih spesifik. Itu. Nah, kalau kita memang mau spesifik target konsumennya, misalnya di wilayah Sumatera Utara atau di Medan, kita bisa beriklan di Google AdSense, di Facebook. Kita bisa memilih lokasi di mana kita beriklan. Dan ini murah. Kalau misalnya kita harus beriklan tanpa kita tahu target kita kan tiba-tiba iklan kita itu masuk di Kepulauan Nias, padahal target kita kan orang Jakarta misalnya. Itu susah, mustahil kalau misalnya kita menggunakan brosur yang mahal, 1 rim misalnya brosur berapa. Nah, kini dengan digital marketing, sebut sajalah Facebook, ya, jangankan mahasiswa ya, ibu rumah tangga yang saya katakan tadi, ketika lahir tidak mengenal teknologi internet, mereka bisa itu, apalagi mahasiswa. Tapi bukan berarti saya batasi ya, ini pendengar ya dan pemirsa, pembahasan kita ini bukan kami batasi hanya untuk mahasiswa atau profesional muda. Ini memang bisa kita adopsi ya. Yang penting modalnya sebenarnya kan handphone, data itu. Nah kita kan rata-rata punya handphone ya. Kita agak susah mencari yang tidak punya handphone di pedesaan sekalipun, apalagi itu dalam ini. Berikutnya yang poin keempat, ya semua gadget, handphone lah, laptop, PC, yang penting bisa terhubung dengan internet, kita bisa menjalankan digital marketing ini. Kemudian bagi pengusaha yang sudah katakanlah menengah ke atas, yang poin kelima, ini dengan digital marketing ini mampu membantu membangun brand bisnis yang kita miliki. Banyak kafe-kafe kekinian di Teluk Dalam ini, ya mungkin belum dikenal oleh publik atau bahkan wisatawan. Nah dengan kita mempunyai atau memaksimalkan digital marketing ini, kita bisa dikenal. Nah ini nanti pembahasannya juga di strateginya. Bagaimana sih kita membuat suatu strategi agar kita dikenal, agar kita punya branding yang kuat. Ini nanti akan kami bahas juga. Ya, nah tentunya sekali lagi ini perlu yang namanya aksi, niat saja gitulah. Modal kita sudah punya sebenarnya. Saya pernah bahkan mengatakan ke mahasiswa di kelas saya, kita bersyukur ada di Kepulauan Nias yang katakanlah daerah afirmasi ya, terjauh dari mana-mana. Justru kita itu punya peluang banyak dibanding orang-orang di kota besar. Itu. Kalau kita tidak punya apa-apa ya tidak masalah. Yang penting kita punya handphone dan jaringan internet. Kita foto-foto, kita kirim, terjual. Kita punya kerajinan tangan, kita foto. Mungkin di Nias tidak ada yang minat, tapi orang bule kan seleranya berbeda dengan kita, orang-orang siapapun bisa. Itu. Bahkan kalau itu lagi di saat kita hanya sendirian itu di suatu wilayah yang tidak ada manusia yang lain, tapi modal ada handphone dan internet, kita foto-foto, kirim ke Facebook, banyak yang like atau kita buat konten di YouTube, jadi kita jadi YouTuber, kita dapat iklan. Atau saya kan sambil punya blog juga ya, dapat iklan di sana. Apalagi kalau kita punya hal misalnya jualan gitu, sangat bisa. Gitu. Nah, kemudian pemirsa dan pendengar, ya, kalau ada yang baru bergabung, selamat malam, kami sapa dari RRI Pro 1 ya, Nias Selatan. Ini adalah program Kacamata Dosen kerjasama RRI dengan Universitas Nias Selatan. Tadi saya lupa memperkenalkan diri.
Jadi nama saya ini Kristiurman Jaya Medreva SEMM. Saya dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya. Jadi demikian perkenalan singkat saya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Ya, mungkin sudah ada juga yang sebagian kenal saya. Baik. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu ya yang blogging dan digital marketing dalam rangka bagaimana sih meningkatkan UMKM, tapi bukan hanya UMKM sebenarnya. Kita bisa perluas siapapun kita, masuk kami juga bisa mengajak ya agar kita memanfaatkan handphone yang kita miliki, data yang kita miliki. Jangan hanya handphone itu hanya menonton konten-konten yang tidak bermanfaat tanpa ada nilai tambah atau nilai ekonomi bagi kita. Itu maksud kami. Kemudian ini kalau kita bicara digital marketing, tentunya kita punya tips-tips atau strategi jitu agar memang benar-benar tepat sasaran. Nah, jadi kami akan uraikan. Pertama, kita bisa memaksimalkan mesin pencarian Google My Business. Jadi kalau ilustrasinya pendengar ya dan pemirsa, kalau ada misalnya saya sebut brand atau mungkin tidak boleh disebut brand ya. Salah satu lokasi lah itu kafe. Kadang kan dewasa ini lumrah kita cari ya di mesin pencari Google. Atau ke Bapak Ibu atau pemirsa mencari Universitas Nias Raya. Nah, itu saja Ibu ya. Bapak Ibu, kita cari Universitas Nias Raya, ternyata tidak ketemu di Google. Kita kan bisa mempertanyakan apakah iya ada kampus itu, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa. Nah, kalau Bapak Ibu coba ya pemirsa pendengar setia Pro 1 RRI Nias Selatan, kalau kita cari Universitas Nias Raya kan ada ya. Nah, itu maksud kami Google My Business. Kita bisa tambahkan alamat bisnis kita di sana agar gampang dicari, nomor handphonenya juga ada, jam buka tutup kita juga ada di sana semua. Dan ini gratis, tidak perlu bayar. Hanya perlu action kita saja. Dan kalau Bapak Ibu tidak mengerti misalnya, bisa tanya anaknya karena anak-anak sekarang kan sudah sangat canggih. Itu. Atau bisa tanya ke kami, ke Universitas Nias Raya. Kami akan dengan senang hati nanti akan membantu Bapak Ibu pendengar, pemirsa Pro 1 RRI Nias Selatan ini. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan search engine optimization. Ini mungkin sering kita dengar SEO. Jadi singkatnya kalau kita mencari sesuatu di internet kan muncul di halaman 1, di urutan 1. Nah, kita maunya muncul di halaman 1, jangan mau muncul di halaman 10 karena tidak ada yang mau melihat itu. Bagaimana caranya agar muncul di halaman 1? Nah, kita menggunakan search engine optimization. Ini sederhana sebenarnya, terlalu canggih-canggih juga. Salah satunya misalnya ketika kita punya foto produk, nah biasanya kan kita langsung upload ya. Nah, sebelum kita upload, kita harus membuat deskripsinya. Bahkan sebelum membuat deskripsi, nama filenya atau nama foto itu kita tulis sesuai produknya dan nama toko kita misalnya. Nanti ketika sudah terpublikasi di Facebook, Twitter, Instagram, ketika mengetik nama produk tersebut, nah produk kita yang muncul di mesin pencari. Itu salah satu tipsnya. Kemudian kita juga perlu membangun website. Website juga murah. Kita bisa menggunakan Blogspot, WordPress, dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan email marketing. Biasanya ini kan perusahaan yang besar ya Bapak Ibu atau pemirsa, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nias Selatan. Kemudian ini juga yang sangat bisa kita lakukan, WhatsApp for Business. Kita bisa download, kita install di handphone kita. Nah, benefit dari WhatsApp Business ini kita bisa cantumkan jam operasional kita, link toko kita tadi yang di Facebook. Kita juga bisa membuat auto answer, langsung menjawab otomatis. Nah, setelah itu nanti kita bisa
follow up lagi, kita bisa menyapa konsumen kita. Kemudian kita juga perlu strategi keempat, banyak tadi ya, kelima strateginya, copywriting. Ya, kita usahakan tulisan kita itu persuasif, menarik, semenarik mungkin tulisan kita itu. Karena bagaimanapun kalau tulisan itu kurang menarik, kadang kan orang konsumen itu kan tidak melihat dulu nih produknya seperti apa, tapi tulisannya ini. Makanya kan kini kan ada istilah viral. Kemudian kita juga bisa menggunakan sosial media marketing, strategi kita. Tentunya Bapak Ibu, pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, kita akan bertanya-tanya bagaimana sih langkah memulai digital marketing ini? Apakah sangat berat atau harus ada orang khusus? Tentunya tidak juga. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan, pertama kita tentukan target pasar kita, konsumen kita itu siapa sebenarnya. Jangan salah memasarkan juga asal-asalan itu, hajar sana sini, akhirnya tidak target yang kita inginkan tidak. Pilihan produk kita juga yang kita jual itu apa gitu, harus kita tentukan. Ya. Kemudian kita harus memilih produk yang memang benar-benar jadi kebutuhan dari konsumen. Ketiga, kita bangun website, kita membangun media sosial. Tadi juga ya kita gunakan search engine optimization, search engine dan sosial media advertising, beriklan di sosial media. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya orang pemasaran ya. Jadi sekilas saja saya juga membahas strategi pemasaran ini ya. Dan kalau ada yang bertanya juga mungkin di Facebook boleh ya. Jadi kalau di pemasaran itu, pendengar dan pemirsa, kita mengenal istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Kita singkat 4P. Jadi kalau kita tadi ya punya bisnis, apapun bisnis kita, kemudian kita menggunakan blog tadi, kemudian menggunakan digital marketing, namun yang lebih penting juga, meskipun kita sudah menggunakan digital marketing, namun bauran pemasaran ini perlu kita perhatikan. Sia-sia juga nanti kata Pak Chris Medreva dari Universitas Nia Seraya, bagus ya digital marketing. Kok ketika saya lakukan tidak ada sama sekali? Wah, bohong ini. Nah ini ada yang kita lupa. Ya, kita harus memperhatikan produk yang kita miliki seperti apa, ataupun jasa yang kita miliki. Karena bagaimanapun konsumen itu akan melihat masalah price, harga. Perlu juga. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah, atau bahkan ada juga loh barang gratis itu tidak ada yang mau beli. Sebaliknya yang sangat mahal banyak yang beli. Jadi kita harus perhatikan itu psikologi dari konsumen kita. Kemudian masalah promosi, ya kita maksimalkan digital marketing tadi. Masalah place, tempat, nah perlu juga nih masalah penataan etalasenya. Namun kalau tempat kini, nah ini agak fleksibel. Tempat itu definisinya sekarang ini adalah suatu ruang. Bisa ruang fisik, bisa ruang virtual, dunia maya. Nah, jadi kita perhatikan. Kalau kita bicara tempat yang ruang maya, kita usahakan website kita itu user friendly, gampang diakses. Kemudian tidak terlalu berbeli-beli, tidak terlalu rumit, tidak terlalu rame begitu. Contoh misalnya Bapak Ibu kalau kita lihat mesin pencari google.com itu kan putih semua ini, seperti studio RRI Nia Selatan ini. Namun luar biasa, Google itu kan 10 besar di dunia di perusahaan IT. Nah, jadi maksud saya perlu juga ya penataannya begitu. Namun para ahli sudah mengatakan 4 ini tidak cukup.
Nah, kita juga harus memperhatikan yang namanya people. Makanya nanti 4P kini jadi 7P, berkembang. Ya. Nah, jadi ada 3 lagi nih nambah. Nah, yang 3 ini adalah people, kemudian proses, dan physical evidence. People, orang. Itu loh. Ya. Bagaimana seseorang SDM kita, karyawan kita, atau kita sendiri kalau kita masih usaha mikro, melayani konsumen. Mereka mendapatkan sesuatu kesan yang sangat mendalam, impresif. Itu. Nah, ini yang kita akan tunjukkan ke konsumen agar nanti konsumen kita itu bersedia kembali lagi dan bahkan dia akan bercerita ke teman-temannya. Itu apalagi Bapak misalnya ya ada misalnya dapat sesuatu produk nih, dia pasti cerita lah. Kini kan kalau cerita itu dulu kan sifatnya offline, nah sekarang online lagi nih menggunakan medsos tadi. Kembali lagi nih ke sesuai topik kita malam hari ini, digital marketing. Nah, ada istilah lagi nih, EWOM, Electronic Word of Mouth, EWOM. Mereka itu bergosip, bercerita menggunakan media sosial. Dan itu kan luar biasa ya dampaknya bagi usaha kita. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Nias Selatan. Itu. Kemudian proses. Ini juga perlu kita perhatikan. Ya. Jangan sampai misalnya konsumen kita itu menunggu lama, atau mungkin apa yang kita janjikan tidak sesuai. Itu physical evidence, bukti fisik. Bagaimanapun konsumen tidak melihat bagaimana kita mengemas sedemikian rupa ya, kita punya produk ataupun jasa, bahkan dia melihat buktinya juga ini, apakah kinerjanya bagus sesuai yang kita janjikan. Kalau kita jual gorengan misalnya, ya gorengan itu kan ada ya, bisa dilihat lah. Kemudian rasanya seperti apa, tampilannya seperti apa. Tuh. Namun para ahli lagi nih, sepertinya tidak ada habis-habisnya ya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Ada 9P lagi. Tadi kan 4P, 7P, 9P. Nambah 2 lagi. Ya, jadi usaha kita itu ditentukan juga oleh politik power, politik. Contoh misalnya di Sumatera Barat tidak boleh ada swalayan, dan kita bisa saksikan sampai sekarang tidak ada. Di Nias Selatan meskipun kita kota kecil ada banyak. Nah, ini masalah politik power. Jadi kita juga perlu memperhatikan ya. Dinamika politik di suatu wilayah di mana kita beroperasi atau berada. Kalau di Nias Selatan ini sebenarnya apa sih yang didukung pemerintah? Nah, kita perhatikan agar bisnis kita itu bisa berkembang. Kemudian people, opinion. Terakhir ini, opini masyarakat, konsumen. Ini bisa membunuh seseorang. Ya, usaha kita itu bisa hancur gara-gara opini miring dari konsumen. Ada misalnya, ini tidak ada di Nias, tapi di seberang kita sering dengar, ada bakso. Ya, bakso ini sangat laris, sudah viral di mana-mana. Banyak yang ulas, bahkan YouTuber, blogger, artis-artis bahkan, padahal dia di kaki 5 ini. Ada pesaingnya yang iri, dia mengatakan bakso itu bakso tikus. Ngasih isu, habis itu usahanya. Nah, jadi kita juga hati-hati ya, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Nias Selatan. Jadi ketika kita berbisnis, apalagi kini kan sudah digitalisasi ini kan sangat masif. Ketika ada isu-isu miring, kita sesegera mungkin ya, kita antisipasi, jangan kita biarkan begitu saja liar atau viral. Tentunya juga kita jangan reaktif. Kita melakukan berbagai usaha yang nanti akan memulihkan nama baik kita. Kalau misalnya kita dihajar menggunakan media sosial, ya sudah, kita netralisir juga menggunakan media sosial.
bukan marah-marah atau mau lapor ke polisi atau apa, meskipun itu sah-sah saja. Gitu. Baik, demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, pendengar pemirsa Pro 1 RRI Nia Selatan, kami pamit undur diri, dan di pertemuan berikutnya di hari Kamis, tiap hari Kamis, silakan tonton terus program Kacamata Dosen pukul 07.30 WIB, kerjasama antar RRI Nia Selatan dan Universitas Nias Raya. Semoga materi ini, ya, pemaparan kami ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga usahanya sukses. Terima kasih. Yahoo, selamat malam. Baru saja Anda mengikuti program Kacamata Dosen di Pro 1 RRI Nia Selatan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.